Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang memberikan saya kesempatan untuk menampilkan presentasi dari artikel yang saya buat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya mempunyai presentasi artikel yaitu tentang peningkatkan pendidikan karakter pada siswa kelas 4 sekolah dasar di SDN 1 Rancapanggung dengan cara 5S, yaitu metode senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya di sini ada profil saya. Nama saya Nenggreni dengan kelas B2 dengan NIM 2306021 dari prodi PGSD. Di sini ada abstrak dari artikel, yaitu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui karakter siswa di SDN 1 Rancapanggung. Penggunaan metode 5S yang digunakan untuk mengetahui hasil yang signifikan pada peningkatan karakter siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SDN 1 Rancapanggung yang berjumlah 37 siswa yang terdiri dari 20 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, angket, dan lembar observasi. Dengan model discovery learning dapat menghasilkan hasil belajar siswa sesuai dengan kemampuan siswa dalam memahami materi. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Pada masa kini atau mungkin pada generasi muda saat ini di Indonesia dilanda krisis sopan santun dikarenakan banyak generasi muda saat ini yang memakai bahasa keren atau bahasa gaul yang didapat di luar negeri atau di dalam negeri sendiri. Di sini juga menggunakan hal tersebut tidak pada tempatnya. Jadi anak-anak biasanya menggunakan bahasa gaul zaman sekarang tuh tidak pada tempatnya atau mereka tidak melihat gitu dengan siapa mereka berbicara gitu. Dan ini menjadi krisis karakter pada anak didik kita gitu. Mereka zaman sekarang lebih suka menggunakan bahasa-bahasa gaul yang menurut mereka lebih keren. Anak-anak pada zaman sekarang lebih menganggap guru atau orang tua itu sebagai teman atau sebagai sebaya dengan mereka gitu. Jadi pada zaman sekarang itu anak-anak itu tidak bisa membedakan dengan siapa mereka berbicara gitu. Mereka merasanya bahasa gaul nih bisa digunakan dengan siapapun gitu tanpa mereka mengetahui mana batasannya yang harus dipakai gitu ya. Dengan upaya penerapan sistem 5S ini kepada peserta didik sejak usia dini, apalagi di sekolah dasar ya, untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang membangun karakteristik peserta didik. Jadi si anak-anak itu kalau kita udah tanamkan sejak dini, apalagi di sekolah dasar, mungkin anak itu akan mengingat lama gitu kan, panjang gitu ya. Apalagi kalau anak-anak SD masih bisa kita bentuk karakternya gitu ya. Membangun karakteristik yang baik dari lingkungan sekolah akan memberikan dampak baik. Jadi kita udah memberikan pendidikan yang baik dari sekolah, insya Allah ke depannya juga anak akan lebih baik, apalagi dari sekolah dasar. Dan penerapan atau pembentukan karakter ini juga tidak serta-merta hanya untuk di sekolah saja atau peran sekolah, tapi juga ini juga bisa berperan membantu juga peran orang tua, peran keluarga, lingkungan, dan ya terutama juga di sekolah, apalagi anak-anak ya banyak di sekolah gitu ya. Tetapi di lingkungan keluarga, di lingkungan bermain mereka juga harus tetap ditanamkan pendidikan karakter yang baik gitu ya. Dengan penerapan 5S ini sebenarnya bagaimana sebuah proses yang tidak banyak dari mereka akan melupakan tatanan ini gitu. Jadi banyak anak kalau kita udah tanamkan hal yang bagus gitu, mereka juga tidak akan mudah melupakannya gitu, karena dari kecil, dari semenjak dini sudah kita tanamkan hal-hal yang baik kepada anak gitu. Misalnya kita bisa contoh ketika anak melakukan hal yang tidak sopan terhadap orang yang lebih tua, seperti kepada orang tua, kepada guru, mereka harus kita berikan kita berikan contoh yang baik gitu, atau kita tegur dengan hal yang baik, atau kita juga memberikan contoh yang baik kepada anak agar mereka juga bisa mencontoh. Tidak hanya kita berikan materi saja, tapi kita juga harus memberikan contoh kepada anak tersebut gitu ya. Lalu di sini juga ada landasan teori. Pendidikan karakter merupakan suatu hal banyak
mendapat perhatian di dunia pendidikan. Berbagai strategi dan program ditawarkan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter. Jika berbicara masalah karakter, maka erat kaitannya dengan masalah perilaku manusia. Wine 1991 menjelaskan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan pada perilaku nyata sehari-hari yang dapat diamati. Jadi pendidikan karakter perlu menghasilkan perubahan perilaku siswa yang diwujudkan dalam aktivitasnya sehari-hari. Lalu tokoh pendidikan karakter yaitu Liccona 1994 menjelaskan bahwa komponen karakter yang baik meliputi 3 hal, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik adalah terdiri dari mengetahui yang baik, menginginkan yang baik, dan melakukan kebiasaan baik dan berpikir baik. Kebiasaan hati dan kebiasaan tindakan seseorang dikatakan memiliki karakter yang baik jika dia tidak hanya tahu tentang karakter yang baik, tetapi juga diwujudkan dalam perilakunya sehari-hari. Yaitu tadi kata saya ya, jadi anak-anak itu jangan hanya tahu tentang teori saja, tapi dia juga harus mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Dalam upaya membangun karakter peserta didik harus didukung dengan lingkungan yang baik. Hal ini senada dengan pendapat Liccona bahwa karakter tidak berfungsi dalam ruang hampa. Ini berfungsi dalam lingkungan sosial. Dalam bukunya Education for Charting, Liccona mengistilahkan karakter doesn't function in a vacuum, it function in a social environment. Lingkungan biasanya menekankan pada nilai moral yang diinginkan. Tentang pengertian senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 1, ada senyum. Apa sih senyum itu? Gitu. Kita udah tahu nih, oh senyumnya tinggal gini gitu kan. Jadi Bu Reni, apa sih senyum itu gitu ya? Senyum adalah gerak tawa tanpa suara yang tercermin pada bibir yang mengembang sedikit. Sering kita dengar bahwa senyum merupakan ibadah. Hal itu mungkin benar karena saat kita tersenyum berarti kita dalam keadaan bahagia. Maka secara tidak langsung kita sudah menyebarkan kebaikan dan aura positif kepada orang lain. Sering senyum ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ada salam, yaitu salam yang dilakukan dengan penuh ketulusan, maka akan mampu mencairkan suasana kaku yang ada di sekitar kita. Salam dalam hal ini bukan hanya berjabat tangan saja, namun seperti mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mengucapkan salam atau menjawab salam adalah salah satu amalan soleh yang telah diajarkan. Hal itu memberi gambaran bahwa kita telah menyapa dan mengajak orang lain bercakap-cakap. Dan tanpa kita sadari sebenarnya kita telah menunjukkan perhatian kita terhadap orang yang kita tegur dengan salam. Hal itu akan mempererat rasa persaudaraan. Lalu yang ketiga, di sini ada sapa. Sapa apa sih Bu Reni? Sapa secara sederhana memiliki makna kata-kata yang untuk menegur. Maka tegur sapa yang dilakukan dengan ramah yang kita ucapkan membuat suasana menjadi lebih akrab dan hangat. Saat kita menyapa seseorang, maka berarti kita menunjukkan perhatian, respon dan simpati kepada orang tersebut, sehingga akan muncul rasa dihargai bagi orang yang kita sedang sapa. Hal itu akan menjadikan kepercayaan diri kita dan orang lain akan lebih meningkat. Nah, yang keempat itu ada sopan. Sopan adalah salah satu hal nilai yang sangat dihargai dalam budaya di Indonesia dan menjadi landasan dalam menjalin hubungan sosial yang harmonis. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pengertian sopan, pentingnya sopan dalam kehidupan sehari-hari, dan serta bagaimana menerapkan sikap sopan dan menerapkan sopan di berbagai situasi. Pentingnya sopan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dianggap remeh atau kita tidak menanggap remeh orang lain. Sikap sopan menunjukkan bahwa seorang memiliki kesadaran akan hak-hak dan kewajiban dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita dengan sopan itu kita bisa menghargai orang lain secara tidak langsung gitu ya. Gini, sopan kita ke orang lain, ke orang yang lebih tua. Yaitu santun merupakan perilaku yang sopan, baik dan memperhatikan etika interaksi sosial. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang sopan, perilaku yang menghormati orang lain, dan penghormatan terhadap norma-norma sosial. Sikap santun menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, kesadaran dan kepentingan bersama, dan kesediaan untuk mematuhi aturan sosial yang berlaku.
Jadi dengan sikap santun dimanapun kita berada tetap harus menjaga yaitu tadi 5 sikap yang saya terangkan, yaitu sikap senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, sekian materi dari saya tentang artikel yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari artikel yang saya buat. Di sini saya juga mempunyai kesimpulan, yaitu pendidikan karakter yang dilakukan di SDN 1 Rancapangung. Dan terima kasih. Semoga semuanya sehat dan semoga presentasi saya ini bermanfaat. Terima kasih Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.